Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Marilah kita memulai ibadah keluarga Seresot Martoba Medan, Distrik 29 Deli Serdang, Parhaha Maranggion di Bagasan Holong, atau Kasih Persaudaraan, Rabu tanggal 23 Juni 2021. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 23 ayat 1 dan 2, Yesus Hami Rodisor. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu agar memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita pada ibadah keluarga malam ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang pertama, dimulai dari ayat 17 sampai 27. Marilah kita membacanya secara responsoria. Daud menyanyikan nyanyian ratapan itu karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Palestina, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah, orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka cacat dari burung raja wali,
Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukit. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam ini, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 122 ayat 1 dan 2, Idahina Denggani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan memperbolehkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu-lagu pujian yang telah kami nyanyikan. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, Kaulah yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita berada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan terlepas dengan pembelajaran. Sejak kecil kita telah menerima pembelajaran tentang moral, budi pekerti yang mengajarkan kita untuk bersikap secara baik. Misalnya,
pembelajaran untuk kita berkata jujur kepada orang lain, pembelajaran untuk hidup secara sopan menghadapi orang lain, dan banyak pembelajaran lainnya yang berguna bagi kita. Maka ketika nilai-nilai yang baik itu tertanam di dalam kehidupan kita, maka perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita akan seturut dengan pembelajaran yang telah kita miliki selama kita hidup. Dan pembelajaran itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, agar mereka senantiasa mengingat bahwa ternyata mereka telah mengenal Yesus Kristus, dan wujud nyata daripada pengenalan mereka kepada Yesus Kristus adalah buah daripada iman kepercayaan mereka. Maka buah daripada iman kepercayaan yang harus dimiliki oleh jemaat Korintus dinyatakanlah melalui perbuatan mereka, yaitu kasih kepada sesama mereka. Ketika itu terjadilah suatu kelaparan kepada orang-orang yang ada di Yudea dan jemaat-jemaat yang kekurangan yang berada di Yerusalem. Maka Paulus menegaskan kepada orang-orang bahkan jemaat yang ada di Korintus agar mereka melihat kembali bagaimana ternyata ada jemaat lain yang di dalam kekurangan mereka, di dalam kemiskinan mereka, di dalam ketidakberdayaan mereka, justru mereka mulai membuka hati dengan kerelaan, dengan ketulusan menolong jemaat yang kekurangan tersebut. Nah, bagaimana mungkin jemaat Korintus yang dikatakan jemaat yang penuh dengan segala sesuatu di dalam iman, pengetahuan, dan kesungguhan untuk menolong, bagaimana mungkin mereka tidak tersentuh untuk memberikan pertolongan kepada jemaat yang kekurangan pada masa itu? Maka Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar mereka mengingat kembali segala yang mereka miliki adalah daripada Allah. Allah memberikan kepada mereka apa yang seturutnya Allah kehendaki bagi kehidupan mereka. Segala yang Allah berikan itu sudah seharusnya mereka juga bagikan kepada jemaat-jemaat lain yang membutuhkan, jemaat-jemaat yang berada di dalam kekurangan. Maka Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus agar mereka meneladani Yesus sendiri. Yesus yang mengosongkan dirinya menjadi manusia dengan segala kerendahan hati. Yesus menebus segala dosa manusia sehingga kita semua beroleh kasih karunia dan anugerah yang daripada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita dapat melihat kembali ternyata buah daripada iman kepercayaan kita juga boleh kita nampakkan melalui perilaku kita, wujud nyata kasih kita kepada sesama kita. Namun seringkali yang terjadi adalah kita membatasi perilaku pekerjaan kasih ini. Yang pertama kita melihat, mengapa aku mesti menolong dia, sementara aku pun tidak ada yang menolong. Kemudian ada juga yang berpikir, mengapa aku harus menolong dia sementara dia tidak bersikap baik kepadaku. Ada juga yang mengatakan, mengapa aku harus menolong mereka? Mereka bukanlah tanggung jawabku. Aku memiliki tanggung jawabku sendiri. Mungkin keluarga, mungkin teman-teman, atau berada di dalam satu lingkungan yang bersama. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa wujud nyata kasih yang daripada Allah telah lebih dulu kita terima di dalam kehidupan kita. Maka wujud kasih itu bukan kita berikan dalam batasan ataupun persyaratan yang kita buat sendiri, melainkan satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah lebih dulu mengasihiku, maka aku akan mengasihi saudara-saudariku, maka aku akan memberitakan kasih itu melalui perbuatanku. Suatu kisah, dua orang yang berada di rumah sakit, mereka bersama di satu bangsal, lalu mereka saling mengenal dan saling bercerita tentang kehidupan mereka. Satu pasien ini tidak dapat bangkit
dan dia hanya bisa tertidur dan tidak bisa berdiri. Bahkan melihat ke kanan ke kiri pun dia tidak mampu. Sementara teman di dalam satu ruangan itu adalah seorang yang senantiasa memberikan dia kekuatan. Ketika dia diperbolehkan 1 jam saja untuk duduk dan menghadap ke jendela. Sepanjang hari dia selalu mengatakan hal-hal yang baik kepada temannya yang tidak dapat duduk maupun berdiri ini. Dia menceritakan hal-hal yang luar biasa di balik jendela itu. Dia mengatakan, hari ini aku melihat ada parade yang sangat indah. Hari ini aku melihat matahari bersinar dengan sangat indahnya. Dan hari ini aku melihat banyak orang bersuka cita, tertawa di luaran sana. Hingga pada suatu ketika, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, temannya yang boleh melihat keluar jendela itu meninggal dunia. Sehingga dengan hati yang sangat sedih dan terpukul, dia memohon kepada petugas rumah sakit agar dia ditempatkan di tempat tidur teman lamanya itu. Namun ketika dia melihat ke samping, ke jendela itu, dia mengatakan, bukankah di sini ada jendela? Temanku selalu menceritakan kepadaku ada hal luar biasa di balik jendela itu. Tapi suster itu mengatakan, Bapak, di balik ini tidak ada jendela. Bapak sendiri bisa melihat. Lalu mengapa temanku selalu memberitakan kepadaku hal-hal yang luar biasa itu? Ternyata selama ini temanmu itu memberikanmu semangat melalui dorongan kasih dalam keterbatasannya. Cerita tadi boleh menjadi suatu pembelajaran bagi kita sendiri, bahwa ternyata kita juga pun bisa memberikan apa yang terbaik dari yang kita miliki dalam keterbatasan kita. Tapi kita mengingat kembali, Allah telah terlebih dahulu memberikan karunia ke dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai anak-anak Allah memiliki suatu hal yang luar biasa, yaitu ketika kita masih mau untuk membagikan karunia itu kepada orang lain. Karena kita percaya dan kita yakin Allah pun senantiasa melingkupi hidup kita dengan karunia yang luar biasa. Maka biarlah ketulusan yang Allah telah sediakan bagi hati kita masing-masing kita pergunakan untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan kami kehidupan, Bapa yang mengajarkan kami untuk kami boleh memberikan kasih yang daripada Tuhan bagi saudara-saudari kami. Biarlah kiranya ya Allah Bapa, kehidupan kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami, saudara-saudari kami yang berada di dalam kondisi yang kurang sehat. Tuhanlah yang memulihkan mereka, agar mereka boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk segalanya, pergumulan kami di dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menguatkan kami, agar kami senantiasa berpengharapan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan segalanya dalam kehidupan kami. Kiranya Engkaulah yang melakukan apapun yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu, sehingga langkah kehidupan kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Kasihanilah kami di dalam setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 656 ayat 1 dan 2, Parhaha Maranggioni, dilanjutkan nanti dengan doa syafaat. Yesus
mauliate gok puji-pujian mau sembahara nami tuadu kamu ali Jehovah di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus nasa doktong mangiring-iring jala manugunung kami Tuhan madelani hari ningulu nami di bagasan hahipason daging nang todik alanya di Jehovah upatuduhok kami do persobawan nami dia do kamu marhiting ngudu siga nupari molotung songoni pe Tuhan ngudu nami nabui kupilihok kami do kamu asima roham dihami Tuhan unang masrohot asini roham siang ngudu nami Tuhan ai asini roham do nah kupangasah kami di ngudu nami alania di Jehovah di bornginon upatu pahami do pertanyaan keluarga di ganup bagas nami be di huriam huria haga BP nasaresot martobaon atik pe gudang ragam minamasa na huado pahami Tuhan nasipata mampai marsak rohanami sipata dari winu hami Tuhan lumubi nina mangadupi ragam minamas alai di partikianot Tuhan pasahaton nami mangudu nami tuado kamu asaho tuktong napature-ture hami Tuhan marhite todim di parbadia ima Tuhan nasaya tuktong maparrohai hami mangazari hami menunggu hami paingotok kami Tuhan asaradi jada di bagasan uduk ni roha hami pasahat pengulu nami tuero kamu asature Tuhan perdalan ning ulu nami sigan upar iro bait Tuhan upatu pahami acara pertanyaan keluarga lau mabohali hadirion nami lahu mabohali haporsion nami asalam tugu Tuhan lumubima di perdalanan nami sigan upari aku butuh kami Tuhan akan naik siarokan nami do pialai di bagasan pos niroha di bagasan uduk do seret niroha Tuhan marsigat tuntuho asa todim to di barbadia mau kaproha nak pikiran nami Tuhan lahu mangula-ulaw nami na pinasahatmu be Tuhami ganup asa talup kami Tuhan gabe pelean na hutus dia do pam jala mabuan hasanga apa di guar menabadi Tuhan alania di Jehovah diborongin na hulumon bahasaton nami ngudu nami tuado kamu asaho matoktong na mga rajay rohan ng pikiran asaho matoktong na mga rehon gugu na iba laho patukon kami Tuhan mga tusi diero na pinangirum siyan ngulo nami beruas ni huriam alania di Jehovah pasu-pasu mahami ruas ni huriam siyan na met rodi na magurang songoni akka ruas ni huriam na tungod di bagasan parsahitan na peak di puruman na Tuhan lumubi di pargudunganon ruas ni huriam di ganup sektor di Erik Sitanggang Wiksada na tungod dirawat di Jabu MC Tohang Wiksada dirawat di Jabu ina namin nyonya nabawan burus tumeyang siyan wik opat tungod dirawat di Jabu Brian Hutahayan siyan wik opat dirawat di Jabu ama nami SD Tabba siyan wik 5 na dirawat di Jabu ama nami MC Naga ama nimal na siyan wik walu Tuhan tungod dirawat di Jabu songoni nang ina nami nyonya Romapea bulu sinaga siyan wik siya rirawat di Jabu nang yanakon nami Markus Daci siyan wik walu Tuhan rirawat di Jabu di bagasan uduk dohos herek meroha roh Tuhan tangarong na sutar patu baho dingulu niyak kana porseani arani Tuhan marhiti pertanyaan nami mangarok tangan uduk serap roha nami Tuhan asahoma nabatukon na sida marhahi pason paso-paso akka ubat na pinakin na sida songoni na akka para medis na majama
songod dadan nami Tuhan mengupayakan asa marhai pason dan nasida asa tumimu sehat Tuhan. Asa bui nasida rak marsaur doh tami sudah dikuriwan lah marsobat wadu pamu Tuhan pasahat pengulunan alani ya Tuhan diborongin dah holong sahadinai uduk doh seret meroha mangilik kami wadu pamu Tuhan pasau ma lomoni roham di ngulunami ruas ni huriam nasare sok martubon pasu-pasu manang akka uduan nami Tuhan amanami padita aritona songoni nang keluarga songoni nang inanami boru padita boru sobing nang keluarga songoni nang amanami dia kapagaran nak kauduan amanami siahan songoni nang amanami bajar nahor dohot inanami calon pendeta boru tabunan marang didia binasida maringana Tuhan homa nama jamat kami homa nama ngiri-ngiri homa nama nubu kami asa unang mago kami di portibi na mangdir alani satu homa bornginon pasat kami daging nakto dinami di kolan mangasahon kuarnya dalam Yesus Kristus martangi yang marsobah kami tuero kamu Tuhan mau diat madiu amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 669 ayat 1 dan 2 ringgas au pabahon sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.